Kutukan dari Gunung Raksa. Dosa seorang anak. Di kaki Gunung Raksa, tersembunyi sebuah desa kecil bernama Cipeureuk. Desa ini terkenal dengan alamnya yang asri, sawah menghijau, dan masyarakatnya yang memegang teguh adat Sunda. Namun, di balik keindahan itu, tersimpan kisah tragis tentang seorang pemuda bernama Bayu. Bayu adalah anak sematawayang dari pasangan Mang Wira dan Ibu Enah. Sejak kecil, Bayu dikenal keras kepala, pemalas, dan sering menyakiti perasaan orang tuanya. Ia tumbuh tanpa rasa hormat pada nilai-nilai desa. Ia mencuri hasil panen tetangga, membentak ibunya, bahkan suatu malam mengusir ayahnya dari rumah hanya karena tak diberi uang untuk berjudi di pasar malam. Ibu Enah menangis setiap malam. Mang Wira, seorang mantan juru kunci hutan, hanya bisa mengelus dada. Anu kitu teh anak urang naon salah abdi ka Gusti, gumamnya. Hingga suatu malam, saat bulan purnama bersinar terang di atas Gunung Raksa, Bayu melakukan dosa paling besar dalam hidupnya, menendang ibunya hingga jatuh pingsan hanya karena tak diberi nasi goreng. Mang Wira, yang melihat kejadian itu, naik pitam. Dengan luka di hati yang menganga, ia keluar rumah dan duduk di bawah pohon hanjuang keramat yang berada di tengah desa. Di sanalah ia berdoa. Bukan doa keselamatan, tapi doa kutukan. Ya Gusti, lamun ieu anak tos teu bisa diajar, leuwih hade dijiun sato NU dipalikeun ka leuweung. Supados manusia bisa nyaho, yen teu hormat ka indung bapa teh dosa panggedena. Bagian 2, perubahan mengguncang desa. Esok paginya, kabar mengejutkan menyebar di desa Cipeureuk. Bayu menghilang dari rumah. Yang ditemukan warga hanyalah seekor kuda besar dengan bulu hitam legam di tengah alun-alun desa. Namun yang paling membuat semua orang terperangah adalah kepala kuda itu berwajah manusia. Wajah Bayu. Matanya masih sama. Tatapannya masih congkak. Tapi kini berubah menjadi ketakutan. Warga pun berkerumun. Anak-anak menangis, para ibu menjerit, para tetua desa saling bertukar pandang. Ibu Enah hanya bisa terduduk lemas. Sementara Mang Wira berjalan perlahan ke arah kuda itu. Kuring teu nyangka kutukan eta dikabulkeun Gusti, bisiknya pelan. Namun semua sudah terlambat. Bayu telah menjadi makhluk setengah manusia setengah kuda. Bagian 3. Penolakan dan pengasingan. Hari demi hari, makhluk itu dikurung di kandang bambu di pinggir desa. Setiap malam terdengar suara jeritan minta tolong dari mulut manusia yang tumbuh di kepala kuda itu. Amaan maak abdi lepat, punten. Namun tak ada yang berani mendekat. Bahkan ibunya sendiri tak sanggup melihatnya. Tetua desa, Ajengan Darsa, berkata, makhluk ieu teh uji coba ti langit. Lamun urang teu bisa ngajaga adab ka kolot, bakal kieu jadina. Hayu urang ngajar keun ka barudak, sangkan mikanya ka indung bapa. Bayu si kuda manusia menjadi simbol pengingat. Tapi bagi dirinya, hari-hari adalah siksaan panjang. Ia tak bisa kembali jadi manusia, tak bisa mati, tak bisa berbicara selain merintih. Dan tak ada yang tahu bagaimana menghapus kutukan itu. Bagian 4. Harapan dari seorang gadis. Suatu hari, datang seorang gadis yatim piatu bernama Larasti, yang tinggal bersama neneknya di hulu sungai. Larasti dikenal penyendiri, tapi berhati lembut. Saat mendengar kisah kuda berkepala manusia, ia penasaran dan datang. Saat menatap mata makhluk itu, ia melihat sesuatu yang berbeda. Ia menyesal, katanya pada neneknya malam itu. Esok harinya, Larasti kembali dengan air dari mata air 7 sumur yang dianggap suci oleh warga. Ia mengusap kepala Bayu sambil berdoa dalam bahasa Sunda halus. Gusti en umahawelas asih hemyuen makhluk ieu tos sadar, hampura anjeunna. Balikeun anjeunna kana jati dirina. Air itu diteteskan ke kening Bayu. Mata Bayu basah. Untuk pertama kalinya, ia tak menangis karena takut, tapi karena penyesalan yang tulus. Bagian 5. Pengampunan. Berita tentang Larasti menyentuh banyak hati. Warga mulai mendekat. Ibu Enah akhirnya datang. Ia memeluk leher Bayu yang berbulu kasar, dan berbisik. Lamun mane nyaho kumaha nyeri hatiku, tapi ari ayeuna mane sadar, Ibu hampura. Langit bergemuruh. Angin berhembus kencang. Petir menyambar ujung pohon hanjuang. Dan tiba-tiba, tubuh kuda itu bercahaya. Jeruji kandang meledak. Warga berhamburan. Dari cahaya itu, perlahan tubuh kuda lenyap, berganti dengan tubuh manusia. Bayu, yang kini telanjang, terbaring di tanah, menangis sejadi-jadinya. Bagian 6. Hidup baru. Setelah kutukan berakhir,
Bayu tak lagi jadi pemuda yang sombong. Ia meminta maaf pada semua orang di desa, terutama pada ayah dan ibunya. Ia meninggalkan kebiasaan buruk, dan justru menjadi penjaga hutan Gunung Raksa, mengikuti jejak Mang Wira. Sementara Larasti, gadis yang menyelamatkannya, kelak menjadi istrinya. Dan mereka mengajarkan anak-anak mereka bahwa hormat pada orang tua bukan sekadar kewajiban, tapi juga pagar hidup dari murka alam. Patung kuda berkepala manusia dibangun di tengah desa. Bukan untuk ditakuti, tapi sebagai peringatan, bahwa sebesar apapun dosa seorang anak, jika ia sadar dan tulus meminta maaf, pintu pengampunan selalu terbuka.